Bentar Bapak Ibu. Di bagian yang disebut orang Kristen dan dosa. Allah telah membuat suatu sistem yang cukup untuk menjaga orang Kristen dari dosanya, dari jalan dosanya. Yaitu yang pertama, sistem yang pertama yaitu melalui firman Allah. Allah telah memberikan firman Allah yang sempurna, yang berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran, di mana setiap orang percaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman Allah itulah yang dapat menjaga orang percaya dari kehidupan dosa. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ke-16. Kemudian pengentaraan Kristus. Kristus adalah pembeda orang percaya pada waktu orang percaya berdosa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Karena Kristus terus-menerus hidup, maka pengantaraannya efektif. Ibrani 7 ayat 25. Yang bagian ketiga, didiami oleh Roh Kudus. Apa? Karena pelayan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah berkaitan dengan hidup terpisah dari dosa. Roh Kudus mendiami, Roma 8 ayat 9, mengurapi, memberi kuasa, dan mematrai. Jadi nanti kalau di UAS misalnya, kita masuk selanjutnya di Kristologi Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Suatu pertanyaan penting yang sangat penting sekali dijawab oleh setiap orang. Inkarnasi Kristus Inkarnasi berarti di dalam daging, menunjukkan pada tindakan Allah lewat putranya yang tunggal. Mengambil bagian dirinya, natur tambahan, yaitu manusia, melalui kelahiran dari seorang anak darah. Sekalipun dia manusia, namun dia tetaplah Allah. Memiliki kekekalan, dan ia adalah manusia yang tidak berdosa. Dalam Yesus sebagai manusia. Markus memusatkan perhatiannya kepada Yesus sebagai manusia. Sedangkan Matius dan Lukas memusatkan perhatiannya pada permuliaan kehidupan Yesus sebagai manusia. Dengan mengikut serta kisah kelahiran Yesus dan mengenai kelahiran Yesus dari anak darah Maria. Catatan mengenai kelahiran Yesus menggambarkan Yesus dalam keluarga manusia yang biasa, yang mengalami semua permasalahan yang bisa saja terjadi dalam keluarga. Kita masuk pada bagian penjelasan tentang inkarnasi. Silsilahnya ada dua silsilah yang menjabarkan mengenai inkarnasi Kristus. Ya, ada di dalam Matius dan Lukas. Banyak perdebatan tentang mengenai kedua relasi silsilah dalam ayat-ayat ini. Tapi satu yang perlu untuk diperhatikan. Kedua silsilah itu mengaitkan Yesus kepada Daud. Oleh karena hal itu menekankan keberhakaannya sebagai ahli waris tata Daud. Matius menjabarkan silsilah Yusuf karena ahli waris diklaim melalui bapa. Hak Yesus atas tata Daud datang melalui Yusuf, bapa yang diadopsinya. Dikatakan Lukas mengutip silsilah Yesus dari Maria sampai ke Adam, mengaitkan Kristus dengan nubuat benih dari seorang perempuan. Kelahiran anak darah. 24 menyatakan bahwa Maria tidak berhubungan dengan laki-laki. Sedangkan di Lukas 1:35 malaikat memberikan penjelasan kepada Maria bahwa ia mengandung dan berasal daripada Roh Kudus.